Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, metode istinbat, akan membawakan tema tingkatan lafaz yang samar maknanya, ghairu wuduh atau khafa al-makna, yang beranggotakan Muhammad Insanul Kamal, Azizah Aulia Hesri, Muhammad Fikri, dan Saudari Rahayu Ergwanda. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari materi pertama tentang khafi oleh Saudari Azizah Aulia Hesri. Kepada saudari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Azizah Aulia Hesri, NIM 1913010113 akan membacakan materi A. Kafi. Pengertian kafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Adib Salih adalah suatu lafaz zahir yang jelas maknanya, tetapi lafaz tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal-hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk mengatasinya tidak ada jalan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Kafi dalam istilah usul yaitu lafaz yang menunjukkan terhadapnya makna dengan dalalah yang nyata. Akan tetapi dalam penerapan maknanya, pada sebagian satuan-satuan terdapat semacam kesamaran dan ketersembunyian yang untuk menghilangkan diperlukan analisis dan pemikiran. Lafaz tersebut dianggap kafi atau samar tersembunyi dalam konteksnya dengan sebagian satuan-satuan ini. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Usul al-Fiqh al-Islami memaparkan bahwa kahfi adalah sesuatu yang maksudnya tersembunyi yang disebabkan oleh faktor lain bukan dari segi sigat dan tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Contohnya pada lafaz pencuri atau as-sariku pada surat Al-Maidah ayat 38. Pencuri yaitu orang yang mengambil suatu harta orang lain secara tersembunyi, tetapi dari segi dalalahnya terhadap orang yang dianggap seorang pencuri itu terdapat sesuatu hal yang tersembunyi. Dengan kata lain, lafal pencuri itu mempunyai suatu arti atau afrad yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan. Misalnya seorang pencopet yaitu orang yang mengambil harta milik orang lain dengan tangan terbuka serta skill yang mumpuni dan terampil. Dari segi sifat, pencopet dan perampok memiliki sebuah perbedaan karena pencopet memiliki kelebihan sifat daripada pencuri yaitu keberanian serta skill yang mumpuni. Contoh lain yaitu nabasi atau pencuri kain kafan atau barang kuburan. Nabasi di sini termasuk lafaz kafi yang memiliki kekurangan dari segi sifat karena barang yang dicuri berupa kain kafan yang notabene tidak diminati banyak orang. Jadi para ulama berpendapat bahwasannya perampokan termasuk kategori tindak pencuri di samping adanya kelebihan dalam segi sifatnya. Karena pencuri itu mengambil harta di mana orang sedang dalam keadaan tidur atau secara bersembunyi, sedangkan perampok mengambil harta di saat orang dalam keadaan terjaga. Jadi hukum perampok berlaku hukum pencurian dalam penerapan hukum potong tangan. Sedangkan nabasi tidak tergolong hukum pencurian karena sesuatu yang dicuri bukan suatu harta yang bernilai dan tidak diminati banyak orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Azizah Aulia Hesri. Selanjutnya materi kedua tentang muskil yang akan dibacakan oleh Muhammad Fikri. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 1913010122. Baik, saya akan membacakan materi yang B, yaitu muskil. Pengertian al-muskil. Lafaz muskil ialah suatu lafaz yang samar artinya, disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Muskil menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, muskil adalah suatu lafaz yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan ada indikator tertentu untuk dapat dijelaskan kerumitan itu dengan jalan pembahasan dan pemikiran yang mendalam. Kemuskilan lafaz itu disebabkan oleh hal-hal berikut. Karena lafaz itu mustarok, yaitu diciptakan untuk beberapa arti yang sedang sigatnya sendiri tidak menunjukkan makna tertentu. Adanya dua lafaz yang saling berlawanan
artinya kedua nas jelas dalalahnya, tetapi kemuskilannya terletak dalam mentaufikkan atau mengompromikan antara kedua nas yang saling berlawanan. Contoh lafaz muskil. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri dari mereka menunggu 3 kali quru'. Surat Al-Baqarah ayat 228. Lafaz tersebut secara bahasa memiliki dua arti, yaitu makna suci dan makna haid. Apakah iddah wanita yang ditalak suaminya berakhir dengan 3 kali haid atau dengan 3 kali suci? Imam Syafi'i dan sebagian mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksud lafaz al-quru' dalam ayat di atas adalah suci. Karinahnya adalah pentaknisan isim adat, nama hitungan. Karena hal itu menunjukkan bahwasanya yang dihitung adalah muzakkar atau laki-laki, yaitu suci, bukan haid. Ulama Hanifiyah dan kelompok mujtahid lainnya berpendapat bahwa lafaz al-quru' pada ayat di atas adalah haid. Karinahnya sebagai berikut. Hikmah pentaksiran iddah. Hikmah dalam kewajiban iddah atas wanita yang ditalak adalah mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan, sedangkan yang memberitahukan hal ini adalah haid, bukan suci. Firman Allah Quran surat At-Talaq yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu, maka iddahnya mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Quran surat At-Talaq ayat 4. Pada ayat di atas, sebab dihitungnya 3 bulan masa iddah karena tiadanya haid wanita yang ditalak. Oleh karena itu, dapat ditetapkan bahwa pada dasarnya masa iddah dihitung dengan haid. Sabda Rasulullah yang artinya, talak hamba saya perempuan 2 kali dan iddahnya 2 kali haid. Penegasan bahwa iddah hamba saya perempuan dengan haid merupakan penjelasan terhadap yang dimaksud dengan lafaz al-quru' dalam iddah perempuan yang merdeka. Adapun pentaksisan nama hitungan, ia dimaksudkan untuk muzakkar lafaz yang dihitungnya, yaitu lafaz al-quru'. Sekian, terima kasih pembacaan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga tentang mujmal yang akan dibacakan oleh Rahayu Ergwanda. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama Rahayu Ergwanda, NIM 1913010147, akan membacakan poin yang C, yaitu mujmal. Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah al-lafzul ladzi yantawi ma'nahu ala iddati ahwalin wa ahkamin qad jumi'at fih. Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Secara bahasa, mujmal berarti samar. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan mujmal dalam berbagai macam. Imam Sarakasi mendefinisikan mujmal sebagai suatu lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penjelasan dari yang mengeluarkan lafaz mujmal itu, dan melalui penjelasannya diketahui maksud lafaz tersebut. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan mujmal dengan lafaz yang sulit dipahami maksudnya kecuali melalui penjelasan dari mutakalimin, orang yang mengucapkan. Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan mujmal sebagai lafaz yang dalalahnya tidak jelas. Contoh lafaz mujmal: lafaz yang artinya dipindahkan oleh syara dari arti bahasa ke arti syara, seperti lafaz salat, zakat, puasa, dan haji. Lafaz salat menurut bahasa diartikan dengan doa, namun menurut syara ialah suatu perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
yang menerangkan arti syarak tersebut adalah pembuat peraturan itu sendiri, karena ditemui sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah yang menerangkan arti yang dimaksud oleh syarak. Di antara mujmal adalah lafaz yang gharib asing yang ditafsirkan oleh nas sendiri dengan makna khusus, seperti lafaz Al-Qari'ah dalam firman Allah, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu lafaz dapat menjadi mujmal karena maknanya mustarak, dipalingkan dari makna bahasa pada makna syarak, dan lafaz itu jarang dipergunakan. Apabila terdapat lafaz mujmal itu mendapat penjelasan dari syarak secara sempurna, maka mujmal menjadi mufassar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kamu lihat aku melakukan salat. Hadis riwayat Bukhari. Apabila lafaz mujmal mendapat penjelasan dari syarak tetapi tidak secara sempurna dan pasti, maka masih perlu ijtihad untuk menjelaskannya. Jika demikian yang terjadi, mujmal menjadi muskil, sehingga untuk mujmal yang semacam ini diberlakukan ketentuan pada muskil. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, materi terakhir tentang ayat mutasyabihat oleh Insanul Kamal. Kepada Insan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Insanul Kamal, NIM 1913010108. Saya kali ini membawakan materi keempat, yaitu tentang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat menurut bahasa atau etimologi berarti samar. Sedangkan menurut istilah, yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui makna yang sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah saja. Dapat kita katakan bahwa ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang masih diperselisihkan tentang penafsirannya, dan penafsiran ayat yang sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu. Adapun ayat mutasyabihat dalam Al-Quran disebabkan karena pertama, kesamaran lafal mufrad. Ada dua, kesamaran lafal mufrad gharib atau asing, kesamaran lafal mufrad yang bermakna ganda. Yang kedua, kesamaran lafal muqarrab. Kesamaran dalam lafal muqarrab itu disebabkan karena lafal yang muqarrab terlalu singkas, terlalu luas, atau karena susunan kalimat yang kurang tertib. Selanjutnya, macam-macam ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah saja. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ilmu dan sains, bukan semua orang, apalagi orang awam. Ya. Kita contohkan pada ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya Allah itu duduk di atas kursi. Bagaimana Allah itu duduk di atas kursi? Nah, itulah ayat mutasyabihat. Jadi cara kita menyikapi ayat mutasyabihat itu ada tiga. Yang pertama dengan cara tafwid, yaitu bagaimana Allah duduk di atas kursi. Jawabannya hanya Allah lah yang tahu. Jadi wallahu a'lam bissawab, tidak usah dipertanyakan. Cara menyikapi yang kedua adalah dengan cara takwil, yaitu seperti ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu duduk di atas kursi. Jadi kita hanya bisa menginterpretasikan. Itu artinya Allah duduk di atas kursi itu Allah lah yang berkuasa. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara isbat, yaitu menetapkan sesuatu sifat bagi Allah, tapi yang tahu maknanya adalah Allah saja. Jadi Allah duduk di atas kursi itu yang tahu maknanya adalah Allah saja. Contohnya pada ayat yang terakhir tadi, al-istiwa. Jadi nama sifatnya istiwa, tetapi kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat mutasyabihat.
memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal manusia sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Kemudian teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabihat. Selanjutnya, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperlihatkan kemukjizatan dari Al-Qur'an, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari bahwa sepenuhnya kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.